Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang paling barakah, di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di buminya, yaitu di masjid. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu merindukan kita umat-umatnya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau kemudian ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasulullah engkau menangis?" "Saya rindu," kata Rasulullah, "akan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat menjawab, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" "Bukan," kata Rasulullah, "engkau ini adalah sahabatku, antum ashabi. Sedangkan saudara-saudaraku, adapun ikhwani," kata Rasulullah, "adalah orang-orang nanti yang mereka tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman kepadaku." Kita ini selalu dirindukan, selalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah kemudian pernah pada suatu malam mendengar Rasulullah berdoa seperti ini, "Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat." Ya Allah, ampunilah bagi Aisyah apa yang sudah terdahulu baginya dan apa yang akan dia lakukan. Didoakan begitu oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah masuk dan kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ya Aisyah, apakah engkau senang mendengar doa seperti itu?" "Bagaimana saya tidak senang ya Rasulullah, didoakan oleh Anda." "Ketahuilah wahai Aisyah, itu adalah doaku setiap malam kepada umatku." Rasulullah selalu mendoakan kita, selalu memintakan ampun kepada Allah kepada kita. Bahkan di hari beliau wafat, di akhir hayat beliau, apa yang beliau katakan? "Ummati, ummati, umatku, umatku." Beliau selalu mendoakan kita. Maka seyogyanya kita paling tidak sebagai umatnya adalah mengingat betapa perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di mana berusaha untuk membebaskan kita dari belenggu jahiliyah, membebaskan kita dari belenggu kekafiran menuju kepada iman, sehingga dengan iman ini nanti kita bisa selamat di akhirat. Ini adalah berkat jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak kita sebagai umatnya adalah meneruskan perjuangan beliau dan juga selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam ini adalah salah satu ibadah yang kemudian tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain mungkin ada unsur riya, ada unsur kita ingin dilihat oleh orang lain ketika beribadah. Kita sholat, bisa saja kita sholat karena ingin dipuji, karena ingin dilihat kita sebagai orang yang patuh. Tapi dalam hal salawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita baca Allahumma shalli ala Muhammad dengan niat apa saja, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keagungan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tafaqquh fid din kita, membaca kitab daripada Al-Ghayah wa Taqrib karangan Al-Imam Abi Syuja'. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kita sebutkan di sana ada 6 hal. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dubur
dan qubul, baik dari jalan depan ataupun jalan belakang, kemudian tidur dengan tanpa keadaan yang kokoh, kemudian hilangnya akal sebab mabuk ataupun sebab sakit, kemudian menyentuhnya kulit laki-laki dan perempuan ajnabi, perempuan asing dengan tanpa aling-aling, kemudian menyentuhnya seseorang kepada farjinya, kepada kemaluannya dengan telapak tangan. Nah, itu 6 hal yang kemudian membatalkan wudu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang perihal mandi besar. Jadi perihal mandi besar ini menjadi sangat urgen sekali, karena hampir semua orang yang mukallaf pasti melakukan aktivitas ini. Maka aktivitas ini kalau kita benar melakukannya, kita akan dianggap sah mandi kita dan dianggap sah daripada ibadah kita. Adapun kalau kita salah dalam proses mandi besar ini atau mandi jinabah ini, bisa berpengaruh kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Ini Pak Joko, alhamdulillah ya, bukunya masih ada yang membuka ya, walaupun sebagian tidak apa-apa. Halaman 5 di tengah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a, thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa, wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut, wa thalathatun takhtassu biha an-nisa, wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Walladhi, dan sesuatu, yujibu yang mewajibkan al-ghusla kepada mandi besar, sittatu asya'a ialah 6 perkara. Ada 6 perkara yang kemudian mewajibkan kita untuk mandi besar. Salasatun, adapun 3 halnya, tashtariku ialah bersekutu. Bersekutu ini maksudnya bersama begitu ya. Fiha, dalam salasah itu, ar-rijal, baik itu laki-laki, wan nisa, dan perempuan. Ada 3 hal yang terjadi kepada laki-laki dan perempuan, yang sama-sama bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan, dan itu mewajibkan mandi besar. Apa saja? Wahya, adapun hal tersebut, iltiqaul khitanaini, adalah bertemuannya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan dengan bahasa yang lain adalah proses jima atau proses hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Ini mewajibkan daripada mandi besar. Baik terjadi inzal, terjadi keluarnya mani atau tidak. Yang penting terjadi jima antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan antara kemaluan laki-laki dan perempuan ini, maka hal ini mewajibkan untuk mandi. Apa batas minimal dikatakan terjadinya jima atau terjadinya iltiqaul khitanain, kata ulama, adalah ketika hasyafah itu masuk kepada farjinya perempuan. Hasyafah ini kalau bahasa kita sekarang yang paling gampang adalah seperti bentuk helmnya itu yang ada di depan. Kira-kira yang hadir di sini tahu semua. Helmnya itu minimal masuk kepada farjinya perempuan, itu sudah mewajibkan kepada mandi. Kalau itu sudah masuk, walaupun enggak masuk semuanya, sebagian itu saja masuk kepada farjinya perempuan, itu sudah mewajibkan mandi. Baik itu terjadi inzal, yaitu keluar mani atau tidak, itu sudah mewajibkan mandi. Jadi misalkan ada orang yang hanya seperti itu, mau melakukan prosesi itu, kemudian tidak jadi karena sesuatu hal, maka kalau sudah masuk helmnya itu, ya helmnya itu masuk, bukan helm sungguhan Pak ya, helmnya itu, helm yang kita punya itu sudah masuk, itu sudah mewajibkan daripada mandi. Walaupun tidak terjadi yang kita sebut penetrasi dan lainnya, itu sudah mewajibkan mandi. Mohon maaf, ini sering ulama-ulama kita, kiai-kiai kita bilang ini bukan porno Pak, tapi ini kita sedang menjelaskan hukum. Jadi hukum ini harus dijelaskan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Dalam hal ini tidak ada istilahnya kita bicara sesuatu yang aib atau apa. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita segala hal.
Dan di antara bentuk pengajaran beliau adalah beliau mempunyai istri-istri yang kemudian diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hal ini semuanya. Jadi bayangkan, andaikan tidak ada Sayyidah Maimunah, tidak ada Sayyidah Aisyah yang menerangkan ini, bagaimana Nabi kemudian dalam hal-hal yang seperti ini tidak ada yang meriwayatkan, kita tidak akan tahu. Karena tidak mungkin sahabat Abu Hurairah yang laki-laki itu melihat bagaimana Nabi Muhammad berada di kamarnya, bagaimana Nabi Muhammad mandi besarnya. Yang tahu siapa? Ya istri-istri beliau. Dan mereka itu yang meriwayatkan hadis kepada kita sehingga kita tahu bagaimana beliau cara bersusucinya. Itu sangat-sangat dijelaskan oleh para istri-istri beliau yang kita sebut dengan ummahatul mukminin. Jadi sampai kepada kita, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bagaimana kemudian misalkan beliau ketika mandi besar, itu dijelaskan bagaimana beliau ketika berada dalam hal-hal yang kemudian tidak mungkin sahabat laki-laki seperti sahabat Anas, sahabat Abu Hurairah, Abu Dzar dan lain-lain itu, Abu Bakar dan Umar masuk kepada rumah. Yang tahu siapa? Adalah istri-istri beliau. Jadi ini adalah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mempunyai beberapa istri yang kemudian itu bisa menyampaikan hukum kepada kita, termasuk dalam hukum fikih dalam masalah mandi besar seperti ini. Iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan, itu menyebabkan daripada mandi besar walaupun tidak terjadi inzal. Berikutnya adalah wa inzalul mani wal maut, keluarnya mani wal maut dan kematian. Keluarnya mani ini mewajibkan mandi, baik keluarnya itu dengan sebab dikeluarkan dengan main-main begitu ya, disebabkan pandangan kepada lawan jenis sehingga syahwat, disebabkan keluar begitu saja karena mimpi pada malam hari, maka itu mewajibkan daripada mandi besar. Keluarnya mani ini bukan hanya kepada laki-laki. Jadi perempuan juga, dalam sebuah riwayat ada sahabat perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya kata dia memulai muqaddimahnya itu dalam riwayat hadis tersebut, kita tidak ingin bicara sesuatu yang buruk, tetapi kita ingin mengetahui kebenaran. Apabila perempuan, kata dia, apabila perempuan kemudian keluar mani, apakah dia wajib mandi? Ya, kata Rasulullah, dia wajib mandi apabila dia melihat balal. Melihat balal itu dia melihat sesuatu yang basah di bajunya. Jadi kriterianya sampai ada basahnya, jadi basah begitu. Baik itu laki-laki atau perempuan, sama. Laki-laki misalkan tiba-tiba bangun tidur ada yang basah di bajunya dan dia mimpi, maka itu juga mewajibkan dia untuk mandi besar. Tidak mimpi tapi bangun-bangun kok basah, padahal nggak ada orang lain yang tidur di sana, di bajunya basah, ada yang keluar dari kemaluannya, maka itu juga mewajibkan daripada mandi. Jadi inzalul mani ini mewajibkan mandi. Walaupun dalam hal ini seperti yang sudah pernah kita singgung sedikit, ada 3 jenis cairan yang kemudian keluar dari laki-laki. Yang tadi kita jelaskan tadi, mani. Mani ini adalah sesuatu yang keluar dengan bahasanya itu agak apa ya? Kalau seperti selang itu apa ya, bahasa yang tidak terlalu vulgar, betul. Kalau kita bilang mimma indafik, apa artinya mimma indafik? Khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Benar, memancar begitu ya, memancar seperti itu. Setelah memancar itu akibatnya apa? Zakar pria menjadi lemas dan orangnya juga jadi lemas dan syahwat hilang. Itu mani, kita tahu semua itu. Jadi kalau keluar mani, air itu warnanya agak keputihan, amis, ada yang bilang baunya seperti bau putih telur, nah itu wajib mandi. Dan keluarnya mani ini bagi laki-laki adalah pertanda dia sudah balik,
Kalau anak laki-laki keluar mani pertama, dia sudah baligh dan wajib melakukan sholat, puasa dan lain-lain. Itu mani, kita tahu semua. Yang kedua ada namanya madhi, pakai mim kemudian dzal, madhi. Bukan madi, tapi madhi pakai dzal. Nah, madhi ini adalah cairan yang keluar ketika seseorang bersyahwat, baik dia mencumbu istrinya, itu biasanya keluar cairan ini yang fungsinya sebagai pelumas. Madhi namanya. Nah, ketika keluar madhi ini tidak kemudian mewajibkan dari mandi, cukup dibasuh saja karena itu najis, kemudian wudhu dan sholat seperti biasa. Karena dalam sebuah riwayat ada sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Ali begitu ya, dijelaskan oleh Rasulullah kalau yang keluar hanya madhi tidak perlu mandi besar, cukup dibasuh karena itu najis, kemudian wudhu seperti biasa, kemudian lakukanlah sholat. Madhi ini cairannya licin begitu karena fungsinya sebagai pelicin dan keluar ketika orang sedang syahwat baik karena mencumbu istrinya, karena pandangan ataupun itu, dan ini hukumnya najis. Jadi apabila terkena kepada baju, terkena kepada pakaian kita, ini wajib kita basuh atau kita ganti ketika ingin melakukan sholat. Ini madhi. Ketika kita syahwat gitu, ini keluar. Biasanya ini muqaddimah daripada keluar, muqaddimah sebagai permulaan ketika seorang berhubungan badan. Kemudian yang ketiga ini wadi, pakai waw, wadi. Wadi ini keluar warnanya putih kata ulama, dan biasanya keluar ketika selesai buang air kecil seseorang itu, dan ini biasanya ketika orang tersebut mengangkat barang-barang yang berat atau dia melakukan proses bekerja yang sangat berat, dan keluarlah wadi ini. Baik wadi ataupun mani ini, madhi ataupun wadi, madhi ataupun selain mani ya, itu najis dan tidak mewajibkan mandi. Jadi yang mewajibkan mandi hanya keluarnya mani. Kenapa kemudian dalam Islam keluarnya mani ini mewajibkan daripada mandi, dan termasuk nanti di penjelasan berikutnya? Karena manusia ketika berhubungan badan atau keluar mani itu seperti yang sudah saya jelaskan, keluarnya mani dzakar menjadi lemas, termasuk orangnya jadi lemas, sehingga untuk melakukan aktivitas berikutnya itu kalau tidak didahului dengan mandi itu bisa menjadi malas begitu ya, sehingga diwajibkan dalam Islam ini mandi. Jadi mandi itu kita bisa kembali daripada gairah atau kesegaran kita setelah kemudian inzal tadi, setelah keluar mani tadi. Nah, ini adalah bentuk perhatian Islam supaya manusia cepat-cepat kemudian kembali dalam semangat begitu ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu bayangin kalau Anda misalkan tidak ada proses mandi ini, ya mungkin lemas begitu ya, ketemu orang tidak semangat. Tetapi kalau sudah mandi segar ya, termasuk mandi di pagi hari itu bikin segar. Baik, kemudian berikutnya wal maut ya, dan meninggal dunia. Jadi meninggal dunia ini wajib dimandikan, tidak bisa mandi sendiri. Kalau meninggal mandi sendiri, ini takut semua nanti. Saya mau mandi, mau meninggal ya, takut semua, lari semua. Dimandikan, kalau sudah meninggal dimandikan. Nah, ini dalam hukum memandikan kata ulama, kehormatan seseorang dalam hal dia punya aurat ketika dia meninggal sama ketika dia hidup. Jadi ketika hidup kita nggak boleh ngelihat aurat dia, maka ketika meninggal sebenarnya juga tidak boleh kita melihat auratnya. Makanya dalam prosesi memandikan itu ada penutup, biasanya ditutup pakai kain begitu ya, tidak kemudian dia dibuka, ditutup, dimandikan. Dan orang yang memandikan di kitab itu dijelaskan dia harus pakai kain, jadi tidak bersentuhan antara kulit dia dengan kulit orang yang dimandikan, mayit itu, jadi ada kain. Dan proses memandikannya juga harus sama dengan Anda ketika mandi. Jangan kemudian ambil air satu timba, dikebiur. Anda mau nggak mandi gitu? Nggak mau. Jadi dia masih manusia. Walaqad karramna bani Adam. Maka mandinya ini pelan-pelan disiram gitu ya, disiram, disabuni sehingga kemudian hilang kotoran dari dia. Nah, ini
hukumnya fardu kifayah ya ketika memandikan mayit seperti ini, dimandikan. Baik, inzalul mani awil wal maut ya. Jadi semua laki-laki, perempuan dan semuanya apabila tiga hal ini bertemu dalam khitan atau jima tadi, kemudian keluar mani baik laki-laki dan perempuan dan juga meninggal, maka semuanya wajib mandi atau dimandikan kalau yang meninggal. Berikutnya wa thalathatun tahtassu bihan nisa'u, dan tiga hal tahtassu yang khusus biha dengan tiga hal itu, an-nisa'u perempuan, khusus kepada perempuan. Apa saja? Wahia al-haidu, yang pertama adalah haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan. Yang pertama adalah orang yang haid, perempuan yang haid, ketika dia suci dari haidnya maka dia wajib mandi besar. Berikutnya nifas. Nifas ini adalah berhentinya keluarnya darah bagi perempuan setelah dia melahirkan. Biasanya setelah melahirkan itu masih ada keluar darah, maka setelah darah itu berhenti, itu disebut dia harus mandi besar karena dia nifasnya sudah selesai dia melahirkan. Yang ketiga adalah wiladah, ketika dia melahirkan, karena ada kasus-kasus yang kemudian ini disebut tidak lazim. Ada orang melahirkan tetapi tidak ada darahnya, keluar begitu saja bayinya, tidak ada darah setelahnya, itu juga mewajibkan terhadap mandi. Jadi tiga hal ini, haid, selesai nifas, selesai haid, selesai nifas, ataupun selepas melahirkan walaupun tidak melihat darah, itu dia tetap wajib mandi. Maka dalam wiladah ini kemudian dalam kitab fikih itu penjelasannya agak lucu gitu ya. Kenapa kemudian proses keluarnya bayi atau melahirkan ini mewajibkan mandi? Kenapa? Karena bayi itu adalah berasal dari mani yang terkumpul ya. Karena kita tercipta dari mani, ketika keluar wajib mandi gitu. Jadi bayi itu kan awalnya dari mani. Mani kita ketemu dengan ovumnya perempuan, sel telurnya perempuan, jadilah bayi itu. Maka karena itu adalah asalnya dari mani, ketika dia keluar wajib juga kita mandi besar. Nah, itu adalah tiga hal yang kemudian hanya berlaku bagi perempuan, laki-laki tidak. Yang tidak kalah penting di sini adalah proses kita mandi. Ini yang kemudian bisa menyebabkan mandi kita sah atau tidak sah. Proses kita mandi kalau di Indonesia, karena mandi pada lazimnya itu menggunakan shampoo atau menggunakan sabun, maka ini menjadi krusial dalam hal mandi besar. Karena yang seperti sudah kita jelaskan, dalam prosesi mandi ini harus menggunakan air mutlak. Jadi andaikan ada orang mandi besar, dia pakai shampoo terlebih dahulu dan pakai sabun begitu ya, dan dia niatnya ketika sampo itu masih ada di kepalanya, maka itu dianggap tidak sah. Kenapa? Air yang dia siramkan ke tubuhnya bukan air mutlak, karena dalam proses mandi itu harus air yang kemudian murni, air mutlak, bukan air sabun. Maka caranya bagaimana agar kita biar sah, tidak tercampur dengan sabun ataupun sampo, itu adalah dengan mulai mandi besarnya dengan tanpa sampo ataupun dengan tanpa sabun. Jadi dibersihkan dahulu yang area-area yang najis. Setelah itu niat nawaitul ghusla itu dengan tanpa badannya terkena sampo ataupun sabun, karena itu kemudian disebut air mutlak. Baru setelah terguyur seluruh tubuhnya, tidak ada bagian yang tidak terkena air, selesai mandinya, baru kemudian dia pakai sampo ataupun sabun mandi seperti biasa. Itu yang pertama. Atau proses yang kedua, Anda mandi dahulu dengan sampo dan sabun, selesaikan sampai semuanya bersih, tidak ada sampo dan sabunnya tersisa. Baru terakhir ketika badan sudah bersih, tidak ada sisa sampo, tidak ada sisa air, maka kita kemudian menyiramkan air mutlak itu ke badan kita. Maka dua proses ini kita anggap sah daripada mandi besarnya. Kalau masih ada samponya, masih ada sisa sabunnya, Anda berniat, maka yang terkena kepada kulit kita itu bukan air mutlak, tetapi sudah disebut dengan air sabun dan menyebabkan mandi kita tidak sah.
Gitu. Baik, adapun rincian daripada fardunya wudu kita baca selanjutnya. Faslun, ini adalah sebuah pasal, wa faraidul ghusli thalathatu asya. Adapun fardu-fardunya mandi thalathatu asya'a ialah 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, yang pertama adalah niat. Jadi niat ini ketika Anda pertama kali menjatuhkan air di area badan, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, maka itu diwajibkan untuk berniat. Niat itu posisinya sama ketika dengan wudu, dia wajibnya di hati, tapi boleh Anda lafadzkan, asal seperti tadi posisi kamar mandi Anda tidak ada toiletnya. Kalau ada toiletnya maka jangan ditalafutkan. Toilet itu tempat buang air besar itu. Di hati saja, niatnya di hati saja. Aku niat untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, maka dimulai dengan membasuh pertama bagian tubuh. Baik. Yang kedua, izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis-najis yang ada di badannya. Jadi sebelum proses mandi itu, jadi badan-badan yang terkena najis itu disucikan terlebih dahulu, terutama yaitu daripada kemaluan. Itu dibersihkan terlebih dahulu agar najis-najisnya hilang, baru kemudian Anda memulai untuk mandi. Berikutnya, wa isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarati, menyampaikan air kepada seluruh rambut, wal basyarah, dan kulit. Makanya dalam proses mandi itu seluruh anggota badan itu harus terkena air. Makanya sempat saya menjelaskan sedikit, antara bokong dengan bokong itu ada lipatan, dan itu susah terkena air kalau kemudian kita posisinya tetap berdiri. Maka sebagian orang, para ustadz di pondok itu mengajarkan kita dahulu kalau mandi besar itu sambil jongkok. Ketika sudah pertama kita berdiri begitu ya. Setelah ingin bagian lipatan bokong dengan bokong itu kena, yaitu dengan jongkok. Kita siramkan ketika kita jongkok agar di antara lipatan itu terkena juga air. Nah, ini kalau nggak terkena, ini bisa menyebabkan mandinya tidak sah. Ini salah satu teknik. Dan juga air yang kemudian menggenang di bawah itu juga kemudian apabila dia menggenangnya agak lama, air campuran sabun atau air pun apa, itu juga sebaiknya kaki kita diangkat ketika membasuh dengan air biar tidak tercampur dengan air yang di bawah, seperti itu. Jadi ini sangat teknis sekali, tetapi menentukan apakah wudhu kita atau mandi kita sah atau tidak. Jadi dengan proses duduk itu bisa membuka daerah bokong sehingga air itu bisa terkena kepada seluruh kulit. Kalau rambut itu harus diselat-selati sehingga air itu masuk ke dalam rambut, terutama yang rambutnya panjang gitu, harus terkena semuanya. Kenapa kemudian disebutkan harus terkena seluruh rambut, terkena seluruh badan? Karena ketika proses inzal, nikmat itu katanya seluruh badan kita itu merasakan kenikmatannya. Makanya harus mandi ya, dibersihkan begitu ya. Ini pernah saya nonton ada seorang romo, seorang pemuka agama di dunia Kristen begitu ya. Mereka itu yang romo-romo ini tidak menikah begitu ya, tidak menikah. Mereka pilihannya seperti itu. Sehingga ketika mereka keluar rame-rame sama romo-romo yang lain pergi ke tempat urinor itu, buang air kecil mereka. Romo di sini, yang satunya romo di situ ya. Setelah keluar mereka nyeletuk gini ya, kalau bahasa kita ya alhamdulillah gitu ya. Ini keluar seperti ini saja sudah nikmat gitu ya. Mereka itu bilang keluar seperti ini aja sudah nikmat. Ini belum berhubungan badan dengan perempuan ya. Mereka itu tidak boleh nikah, tapi mereka mengandaikan ini keluar kencing saja sudah nikmatnya. Andaikan mereka tahu nikmatnya punya istri, insya Allah nggak jadi romo itu ya, semuanya bakal menikah. Ya ini, karena seluruh badan merasa nikmat, maka wajib kemudian
dibasuh. Berikutnya wasunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya dalam mandi besar itu khamsatu asya'a, ada 5 hal. Kalau yang tadi fardunya, yang berikutnya adalah sunnahnya. Apa saja? At-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini tentunya ketika tempat mandinya tidak ada WC-nya tadi. Wal wudu'u, dan wudu. Jadi Nabi itu ketika mandi besar memulai terlebih dahulu dengan wudu. Wudu seperti wudu beliau untuk sholat. Wudu dahulu dengan niat-niatnya sempurna, baru dilanjutkan beliau dengan mandi besar. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ketika sudah wudu di awal, kemudian dilanjutkan dengan mandi, asal dia tidak menyentuh kemaluannya itu, sudah tidak perlu wudu lagi. Wal wudu qablahu, dan wudu terlebih dahulu. Wa imrarul yadi, dan menggerak-gerakkan tangan alal jasadi, atas tubuh. Jadi tangan itu digerak-gerakkan. Kalau bahasa kita seperti dipijit-pijit begitu ya, agar kita yakin air itu menyentuh atau terkena kepada kulit. Wal muwalatu, dan bercepat-cepat. Wa taqdimul yumna alal yusra, dan mendahulukan al yumna, anggota badan yang kanan, alal yusra, atas anggota badan yang kiri. Jadi Nabi Muhammad itu dalam semua hal mendahulukan yang kanan. Jadi termasuk dalam mandi itu kita basuh yang kanan dahulu, baru kemudian yang kiri, begitu. Itu ada termasuk daripada sunnah-sunnahnya kita melakukan mandi besar. Baik, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, 2 hal, yaitu tentang fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya, dan juga perihal tadi masalah air mutlak yang harus terkena kepada seluruh badan. Saya cukupkan demikian penjelasan saya. Kalau dikira ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan atau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang najis.